Si dokter Tifa emosi, marah, tidak terima ketika pengacara Pak Jokowi mengatakan bahwa dokter Tifa ini sudah mirip-mirip seperti paranormal. Paranormal itu yang bisa menerawang sesuatu, ya bisa dikatakanlah peramal, teman-teman. Lantas publik bertanya-tanya, kenapa dokter Tifa harus marah ketika dikatakan seperti itu oleh pengacara Pak Jokowi? Bukankah dalam sebuah sidang ketika Dokter Tifa memberikan pernyataan di depan hakim bahwa keilmuan Dokter Tifa atau level Dokter Tifa sekarang itu sudah tidak seperti peneliti-peneliti pada biasanya, pada umumnya. Tapi level Dokter Tifa ini, dia sendiri mengatakan sudah berada di tingkat seperti oracle. Lantas kemudian jika kalian cari di Google, apa arti oracle? Oracle artinya adalah peramal. Orang yang bisa meramal, orang bisa menerawang tentang masa depan. Dan tidak ada salahnya jika seorang pengacara Pak Jokowi mengatakan sudah mirip-mirip seperti paranormal. Karena itu yang kemudian keluar dari mulut Dokter Tifa sendiri, bahwa mengatakan dia sekarang sudah berada di level oracle, teman-teman, atau peramal, ya, atau paranormal. Itu menjadi bahan diskusi publik kita hari ini. Saya Vicky Impong, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan bahas keseruan debat di acara televisi di mana ada momen Tifa gak terima dikatakan mirip-mirip dengan peramal, teman-teman. Without any further ado, kita bahas sama-sama videonya. Let's go. Saya udah mirip-mirip kayak paranormal. Saya lihat gerakan-gerakan yang menurut saya udah mirip-mirip kayak paranormal. Saya lihat gerakan-gerakan ininya segala macam, analisa saya, kewenangan saya karena itu adalah pemahaman saya bilang itu palsu. Jangan merendahkan keilmuan seseorang dengan kata-kata seperti itu. Nggak pantas, Prof. Tidak. Nggak pantas, Prof. Tidak. Karena dipertanyakan Anda tidak tahu ilmu saya, Anda mengatakan saya seperti paranormal, itu nggak pantas. Mengenai ijazah, sebenarnya itu hak privasi pribadi, bukan hak publik ya. Itu pernah saya dengar itu di berbagai diskusi-diskusi. Itu privasi sangat pribadi. Kalau semua orang begitu, saya pun Prof Binsar, kamu profesor dari mana? Minta ijazahmu. Itu kan tidak logis. Tetapi kalau masalah audit keuangan, itu hak publik, harus diketahui oleh semua. Jadi ini karena dia dikatakan tadi negarawan, Pak Presiden, ya tunjukkan deh selesai. Itu kan mudahnya seperti itu. Tetapi apa kepentingannya? Kalau dalam perdata apa hak legal standingnya? Jadi sebenarnya saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Ibu Tifa tadi, ingin meneliti ijazah seorang pejabat negara, tetapi sangat disayangkan aslinya itu terlalu cepat, katanya hanya dalam beberapa saat. Itu pun saya mau pertanyakan apa kepentingannya. Itu loh, mantan hakim legal standingnya di mana? Mantan hakim ini, teman-teman. Kemudian tadi saya menggelitik 99,95%. Itu saya kira ijazah asli, ijazahnya Jokowi itu, Pak Jokowi itu palsu. Nggak taunya maksudnya tadi yang beredar ya palsu. Tadi kan ada Ibu Tifa mengatakan yang 90,99 itu sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi kah yang palsu, atau hasil penelitian Ibu itu sudah menyebar ke seluruh penjuru? 99,9% itu bukan otoritas saya untuk menjawab, Prof. Izin ya, karena bukan saya menyatakan. Jadi lebih tepat nanti Pak Roy yang bisa menyatakan. Enggak, jadi ijazah asli Pak Jokowi itu masih dicurigai lah, kan itu sekarang ini. Loh, begini, kita itu intelektual publik ya, intelektual publik. Itu kan punya sebuah. Ibu tadi mengatakan, saya ada catatan saya ini, Presiden saya memalsukan ijazah. Yang mana? Ada terucap dari Iya, kata-kata. saya bilang begini. Berarti Presiden Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Dan kaleng-kaleng Prof, mantan jangan hakim ini, Pak. potong. Tadi saya bilang, kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap polemik yang sudah berjalan selama 11 tahun ini, maka bisa jadi suatu ketika nanti Presiden ke-21 atau Presiden ke-100 itu bisa melakukan pemalsuan ijazah. Kan saya katakan seperti itu, Pak. Ini premis, Prof. Jadi bukan saya menuduh
Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan menurut dirinya sendiri. Ya, supaya jelas ya. Supaya jelas. Prof Firmanto, boleh masuk sekaligus tadi pertanyaan dari Bang Aris. Menarik nih pertanyaan. Saya mundur dulu. Jadi ijazah Pak Jokowi itu palsu nggak? Jangan sepotong-sepotong. Ini akan agak berselancar nih. Kan sebenarnya gampang. Ya bisa jadi ijazah Pak Jokowi asli karena UGM sudah mengatakan asli. Atau totalnya aja bilang, saya dengan keahlian saya yang menurut saya udah mirip-mirip kayak paranormal, saya lihat gerakan-gerakan ininya segala macam, analisis saya, kewenangan saya karena itu adalah pemahaman saya bilang itu palsu. Jangan merendahkan keilmuan seseorang dengan kata-kata seperti itu, nggak pantas, Prof. Tidak. Nggak pantas, Prof. Karena di pertanyaan Anda tidak tahu ilmu saya, Anda mengatakan saya seperti paranormal, itu nggak pantas. Karena tadi kan Sama dengan Anda mengatakan kepada Pak Jokowi, otak Pak Jokowi mau Anda ketapel, itu jauh lebih tidak pantas, Bu. Anda ngomong pantas dan gak pantas, tapi Anda mempertontonkan kepada masyarakat cara Anda, kata-kata Anda kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia dengan begitu sangat tidak pantas. Anda mengatakan Pak Jokowi ini otaknya mau Anda ketapel. Itu ada perkataan yang gak pantas. Lantas kemudian Anda pergi ke kuburan Pak Jokowi, ke ibunda Pak Jokowi kuburannya. Itu perlakuan yang gak pantas juga. Jadi jangan ngomong perkataan yang pantas dan gak pantas sebenarnya. Anda harus memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana perkataan, cara berkata-kata yang pantas. Baru Anda mengatur orang lain untuk memperkatakan sesuatu yang pantas terhadap diri Anda. Ini kritikan saya terhadap Anda, Bu Tifa. Ya, coba next teman-teman. sudah disampaikan juga sama rekan kita Pak Aristo. Jangan menggunakan statement yang tidak pantas, Bro. Meniadakan fakta yang sudah senyatanya disampaikan oleh otoritas, oleh negara, oleh berbagai pihak, itu asli. Kemudian tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan atau diadukan mereka dikatakan dihentikan karena tidak beralasan atau tidak cukup bukti. Kan gitu nih. Jadi kalau saya nggak bisa bertanya ya sudah, mohon maaf. Kelihatan sekali ya senang mukanya teman-teman. Kelihatan sekali ngambek teman-teman ya. Ya itu yang selalu saya katakan. Dalam konten saya selalu mengatakan. Di Bible saya tertulis ya. Jikalau kalian ingin orang lain memperlakukan kalian seperti apa, lakukanlah kepada orang lain seperti apa yang engkau mau orang lain lakukan kepada Anda. Ya simpelnya untuk kita mengerti hal ini adalah lakukanlah kebaikan terhadap orang lain. Maka itu engkau akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Engkau akan mendapatkan kebaikan juga dari orang lain. Itu adalah hukum tabur tuai yang kemudian harus kita jalani dan mau gak mau kita harus terima. Kalau kalian memperlakukan orang dengan baik, dengan sopan, dengan pantas, maka orang juga akan memperlakukan Anda dengan baik, dengan pantas, dengan sopan. Tapi selama ini saya pribadi melihat dan kalian juga melihat banyak rekam jejaknya. Bagaimana perlakuan perkataan Dr. Tifa yang tidak pantas terhadap Bapak Jokowi. Lantas kemudian dia mengharapkan seseorang harus memperlakukan atau memperkatakan dengan sesuatu yang pantas, tidak pantas terhadap dia. Ya, inilah teman-teman. Saya bukan mengatakan bahwa lakukan balas kejahatan dengan kejahatan atau membalas kata-kata tidak pantas dengan kata-kata tidak pantas. Tidak. Saya malah menganjurkan untuk ya biarkanlah mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kita dan kemudian kita membalas sesuatu tidak dengan cara demikian, karena itu akan membuat kita itu berbeda dengan mereka. Yang saya mau katakan adalah sekalipun mereka mengeluarkan kata-kata tidak pantas terhadap kita dan kita memilih untuk tidak membalas sesuatu yang jahat dengan kejahatan, itu cepat atau lambat dia akan merasakan hal yang dia perlakukan terhadap kita dari orang lain atau dari siapapun. Dia akan alami. Itu yang namanya hukum tabir tuai, teman-teman. Saya hargai Ibu, silakan. Tapi yang ditanya sama Bapak tadi ini, jadi yang ketus banget mukanya, ketus banget. mana yang palsu? Apakah spesimen-spesimen yang beredar di mana-mana? Gitu kan Pak, pertanyaan Bapak kan? Atau memang Ibu mengatakan ijazah Pak Jokowi dengan pemahaman saya itu palsu? Itu tadi versi penelitian dari pakar telematika Pak Suryo. Yang menurut saya udah mirip-mirip kayak paranormal. Oke teman-teman ya. Jadi kalian bisa melihat sendiri bagaimana mukanya ngambek. Ya teman-teman, tapi saya kasihan juga teman-teman ya. Seharusnya Dr. Tifa ini dengan berbagai macam pengetahuan yang dia punya, bagaimana dengan
cara komunikasinya yang baik, seharusnya dia bisa memberikan manfaat untuk publik. Hadirkanlah sesuatu yang positif. Tapi ya, dia memilih jalan ini. Dia memilih untuk berada di sisi percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli sekalipun begitu banyak kebenaran yang terpampang nyata di depan matanya. Apa sebenarnya yang mau dia kejar? Sedangkan kesusahan kiri dan kanan sudah dia terima. Apartemen disita karena tidak bayar hutang. Begitu banyak tanggapan-tanggapan miring terhadap dia, masuk ke dalam persidangan, harus keluar banyak biaya untuk mondar-mandir bolak-balik Polda Metro Jaya dan kemudian pengadilan. Apa sebenarnya yang mau dicari? Ketenaran kah? Semuanya itu tidak akan bisa dibawa mati. Kumpulkanlah kebaikan, maka itu akan menjadi modal untuk kita di akhirat nanti. Percaya saja teman-teman. Segala sesuatu yang namanya kebenaran pasti akan timbul. Terang pasti akan menang atas kegelapan. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.